Pada video kali ini kita akan bahas tentang bagaimana cara memperoleh KY dan LR, kekakuan lateral dari ban, dan juga LR. LR itu bagian belakang ban yang ini, yang melengkung ini. Nah, itu kita perlukan KY dan LR karena KY dan LR ini merupakan koefisien yang ada dalam persamaan baik pneumatic trail maupun landing torque MZ dan FJ. Di MZ dan FJ kan dia ada variabel KY dan LR. Nah, sekarang bagaimana cara memperoleh KY dan LR ini? Nah, ini kira-kiranya cara memperoleh seperti ini. Ini saya tidak akan menjelaskan bagaimana metode eksperimennya, tetapi bagaimana perhitungannya dari hasil eksperimen. Nah, KY dan LR itu diperoleh dari eksperimen, tetapi eksperimen seperti apa? Nah, ini kita tidak bahas, tetapi kita hanya membahas bagaimana cara menghitungnya. Nah, dapat dilihat bahwa rasio FZ per alfa, gaya samping atau cornering force dibagi dengan sudut slip terhadap landing torque MZ dibagi dengan sudut slip juga, itu tidak tergantung KY. Nah, rasio FJ per alfa terhadap MZ per alfa berarti kan dia berarti MZ per alfa dibagi dengan FJ per alfa. Nah, ini kan artinya dia TP. Ini kan alfa bisa dicoret, berarti momen dibagi dengan gaya berarti kan dia pneumatic trail jaraknya. Nah, MZ per FJ. Nah, itu kita sudah turunkan di video sebelum ini, yaitu dia merupakan fungsi dari LT dan LR. Sedangkan LT itu kita bisa ukur, yaitu panjang kontak patsnya. Sedangkan LR, nah itu yang kita ketahui, yang mau kita cari. Kita lihat di rumus sebelumnya, yaitu tentang pneumatic trail, apakah benar dia merupakan fungsi LT dan LR. Kita lihat ini TP, kita lihat dia fungsi LT dan LR, tidak ada KY nya, tidak ada kekakuan lateralnya. Nah, dengan demikian penentuan LR itu dapat diketahui dari pengukuran MZ per alfa dan FJ per alfa. Lalu dihitung TP, kemudian ketika TP ketemu berarti LR ketemu dengan asumsi LT tahu. Nah, jadi ketika ini tahu, MZ per FJ nya tahu, MZ per alfa dibagi dengan FJ per alfa nya tahu, berarti kita bisa hitung TP nya. Nah, ketika TP tahu, LT tahu, berarti LR bisa kita hitung. Nah, itu kira-kira menentukan LR. Nah, terus bagaimana dengan KY nya atau kekakuan lateralnya? Nah, teknik untuk memperoleh KY nya itu kita bisa mengetahui dengan menggunakan rasio dari FZ dibagi dengan Y0 kuadrat. Jadi cornering force dibagi dengan Y0. Y0 itu artinya dia defleksi arah lateral, arah samping ketika dia tidak berputar. Nah, sehingga dengan mengetahui FZ per Y0 kuadrat, rasio dari FZ per Y0 kuadrat dari maksudnya non rolling tire, ya ini adalah yang roda tidak berputar, dia jadi roda itu tidak berputar, kemudian kita kasih gaya FJ, maka akan muncul defleksi Y0. Nah, rasio dari ini terhadap FJ per alfa, gaya lateral atau cornering force dibagi dengan sudut slip, itu tidak tergantung dari LR. Jadi FJ per alfa dibagi dengan FJ per Y0 kuadrat dibagi dengan FJ per alfa itu tidak tergantung LR. Nah, dengan demikian KY dapat ditentukan dari pengukuran dari ini. Jadi dengan demikian KY dapat ditentukan dari pengukuran nilai FJ per Y0 kuadrat dan FJ per alfa. Nah, kita buktikan benar enggak. Nah, untuk gaya samping non rolling tire atau yang tidak berputar itu kita sudah bahas di video sebelumnya, bahwa FJ gaya lateral itu adalah 2KY Y0 LR plus LT per 2. Maksudnya Y0 itu ini ya. Jadi saya review lagi. Nah, ini kan ketika dia berputar, itu bagian depan itu Y1 defleksinya, bagian depan kontak pas, bagian belakangnya adalah Y2. Nah, ketika roda itu hanya dikenai gaya Fs saja tanpa dia berputar, maka akan muncul defleksi di mana Y1 itu akan sama dengan Y2 sama dengan Y0. Jadi nanti bentuknya seperti ini, kira-kira gini, kemudian lurus, kemudian turun. Nah, itu adalah non rolling tire.
Y0 artinya dia defleksi non rolling. Nah, ini adalah rumusnya. Nah, kita kan harapannya kan ini ya, Fj per Y0 kuadrat dibagi dengan Fj per alfa, berarti ini Y0 nya kita pindah ke sebelah kiri sama dengan, sehingga menjadi Fj per Y0 2kY kalikan LR plus LT per 2. Nah, ini kita kuadratkan sehingga menjadi 2kY LR plus LT per 2 kuadrat. Nah, ini nanti yang akan digunakan sebagai pembilangnya. Nah, sedangkan penyebutnya itu adalah Fj per alfa. Nah, Fj per alfa itu sudah kita peroleh rumusnya di video sebelum ini, yaitu 2kY LR plus LT per 2 kuadrat. Nah, ini kita akan masukkan, hingga ini kita bagi 2kY LR plus LT per 2 kuadrat. Nah, ini kita bisa coret, ini kuadratkan menjadi 4kY kuadrat LR plus LT per 2 kuadrat. Yang ini tetap 2kY LR plus LT per 2 kuadrat. Nah, ini kita bisa coret, kayunya kita coret, kemudian ini jadi 2, ini adalah sama, kita coret, sehingga menjadi Fj per Y0 kuadrat dibagi dengan Fj per alfa itu sama dengan 2kY. Nah, ini kita lihat, kalau kita bisa memperoleh nilai sebelah kiri sama dengan ini, berarti kita bisa memperoleh nilai kY, dimana kY adalah ini dibagi dengan 2. Nah, jadi kita harus mengukur untuk non rolling tire dengan gaya lateral tertentu. Kita bisa ukur gaya lateralnya, kemudian defleksinya berapa, kita kuadratkan, dan dengan gaya yang sama tetapi dengan sudut slip, gaya lateral tertentu dengan sudut slip. Nah, dengan cara ini kita bisa menghitung KY. Nah, masalahnya adalah bagaimana kita melakukan percobaan non rolling untuk ban non rolling, kemudian kita ukur berapa defleksinya, berapa gaya sampingnya, kemudian bagaimana cara melakukan eksperimen untuk mengetahui gaya sampingnya atau cornering force-nya dan sudut slipnya. Nah, ini yang susah dilakukan, harus dilakukan secara hati-hati. Nah, tapi ketika kita bisa mengukur semuanya ini, kita bisa mengetahui KY, yaitu kekakuan lateral untuk yang rumus ini. Kemudian untuk yang ini pneumatic trail, yaitu dengan MZ per alfa, kita harus mengukur momennya, kemudian sudut slipnya, dan juga gaya lateral dan sudut slipnya. Kita bisa menghitung LR. Nah, dengan mengetahui nilai LR dan KY, maka kita bisa menghitung pneumatic trail, kemudian momen landing torque, kemudian gaya lateralnya. Nah, itu adalah cara mengukur kekakuan lateral ban dan LR-nya. Nah, dari rumus ini kita sekarang tahu kenapa kita butuh yang non rolling tire. Yang non rolling yaitu roda yang tidak berputar, yang kita kasih gaya ke samping. Nah, itu gunanya untuk ini Y0 nya. Kita gunanya ini adalah gunanya kita turunkan Fj untuk ban yang tidak berputar. Ini di video-video sebelumnya. Nah, ini cukup susah, sangat susah menurut saya untuk mengukur yang ini, untuk mengukur KY dan LR. Nah, kemudian pengukuran KY dan LR telah banyak dilakukan untuk ban pesawat, misalkan oleh Vanscript ini. LR-nya diketahui 0,6 sampai dengan 0,9 R. R itu adalah jari-jari roda. Jadi LR-nya itu kira-kira 0,6 sampai 0,9 R itu untuk ban pesawat. Dan KY-nya itu sekitar 90% dari tekanan ban. Nah, untuk bukunya JJ Wong itu kita bisa tahu nilai KY yang dicontoh itu sekitar 2275 kN per meter persegi. Nah, kemudian dari rumus Fj per alfa dan Mz per alfa yang lalu itu menunjukkan bahwa jika tidak ada sliding antara permukaan ban dan jalan, maka hubungan antara gaya lateral versus sudut slip, dan juga landing torque versus sudut slip itu adalah linear. Untuk sudut yang sangat kecil itu linear. Nah, kali ini untuk berlaku untuk sudut slip yang kecil, hubungannya linear. Nah, linearnya kita bisa lihat di rumusnya ya. Kita lihat Fj per alfa mana sih? Nih, Fj per alfa kan ini linear ya. LR kan konstan, LT konstan, KY konstan linear. MZ juga sama. MZ-nya adalah ini MZ. KY konstan, Y1 Y2 konstan untuk yang sudah jadi alfa mana? Nih. KY konstan, LT konstan. Nah, ini berarti kan linear juga ya. Nah, jadi
Jika alfa itu makin besar, artinya dia sudah dikategorikan cukup besar nilai sudut slipnya, maka mulai terjadi sliding. Dengan demikian, asumsi bahwa equatorial line di kontak patch adalah garis lurus tidak lagi valid. Jadi selama ini kan kita asumsikan bahwa garis equatorial line-nya di kontak patch sudah lurus. Nah, ketika alfanya itu besar, itu tidak lagi valid, tidak lagi lurus. Nah, besarnya seberapa? Nah, itu kita harus lihat di data-data eksperimen ya, berapa derajat kira-kira alfa yang dikategorikan besar. Maka teori yang kita bahas sampai di sini yaitu menggunakan temuannya Temple dan von Schlick ini hanya terbatas pada sudut alfa yang kecil. Nah, sebagaimana yang kita bahas tadi, bahwa syarat untuk menggunakan teori yang kita bahas ini adalah kita harus mengetahui KY dan LR. Kita harus mengetahui kekakuan lateral ban dan juga LR. Nah, sedangkan pengukuran KY dan LR itu sangat susah sehingga telah diusulkan simplified teori, yaitu teori yang disederhanakan. Nah, ini sama dengan prinsip Julian teori yang disimpelkan, Julian simplified teori. Yang ini yang sama dengan yang kasus yang skip dan slip. Skip dan slip arah longitudinal. Nah, di video sebelumnya kita akan bahas, di video setelah ini kita akan bahas tentang bagaimana cara menyederhanakan teori yang tadi kita bahas, yang masih menggunakan KY dan R, kita gunakan yang lebih simpel. Apakah lebih mudah dipahami atau lebih mudah diperoleh? Nah, kita bahas di video setelah ini. Terima kasih, sampai ketemu di video selanjutnya.